Baik, kita akan mulai pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih atas kesempatan pagi ini. Kita dapat bertemu kembali di webinar diskusi Lestari seri 23 ya, untuk hari ini. Terutama untuk Sobat Korpasi yang sudah bergabung dari awal dan juga tetap nimbrung di diskusi kita. Perkenalkan, nama saya Hadoan Setiawan Simaremare, pendiri dan inisiator Forpasi. Di Forpasi kita akan berdiskusi dan mendorong bagaimana inisiatif-inisiatif di lapangan dan juga kebijakan publik dapat mengarah ke arah persampahan yang lebih baik. Sebelumnya di sini saya sapa dulu. Di sini ada yang sudah hadir dari narasumber kita. Di sini ada Mbok Ayu Winastri. Selamat pagi, Mbok. Selamat pagi, Bung Doan. Ya, baik. Bagaimana kabar, Mbok, hari ini? Eh, Baik, selamat pagi juga untuk para em, teman-teman yang hadir di sini. Salam dari Bali, salam lestari. Siap, siap, Mbok. Luar biasa dari Bali. Oke, sekarang kita coba ke sapa narasumber kedua kita, Mbak Sopi. Selamat pagi, Mbak Sopi. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Sofi dari Jakarta. Eh, Salam kenal dan salam lestari untuk semua. Siap. Kabar baik hari ini, Mbak Sopi? Alhamdulillah, puji Tuhan. Semalam sempat demam, cuman langsung tenggak obat-obatan warung. Jadi hari ini lebih baik, pagi ini lebih baik. Terima kasih. Baik, semoga tetap luar biasa ya semangat kita. Oke, Ya, pasti. ini ya. Baik, sebelum kita melanjut, kita seperti biasa akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, semoga menjadi penyemangat kita untuk pagi hari ini. Dan sebelum saya masuk ke paparan umum sedikit, saya kan ingin menyapa kembali. Di sini ada Pak Rudiana, selamat pagi. Ada Kak Ninik, selamat pagi. Ada Kak Abi, ini Bung Abi ya, selamat pagi. Ada Pak Totok, selamat pagi. Dan ada relawan kita, Novita, selamat pagi. Ya, jadi saya langsung saja masuk ke paparan umum. Ini biasa disampaikan.
di mengawali webinar, khususnya kepada yang baru bergabung di Forpasi. Apakah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Oke, terlihat ya. Ya, jadi kita mengawali dengan latar belakang forum ini, masih kita lihat di lapangan ketika kesadaran dan kepedulian masyarakat di isu sampah, padahal bertumbuh sampah setiap hari itu masih sangat minim. Komplikasinya bisa kita lihat di sini, ini data per April, baru-baru ini bahkan ada kebakaran di Banten, kebakaran TPA, luar biasa dampaknya sebenarnya, itu sangat memprihatinkan sekali, bahkan sudah memakan korban jiwa. Keberpihakan politik masih dikategorikan minim, walaupun sudah ada beberapa program, tapi masih sangat minim, karena masih ada darurat sampah, penegakan aturan masih belum, dan juga ini semua masih upaya bersifat sporadis. Maka dari itu, forum ini kita membuat menjadi wadah untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik, supaya kita meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik terhadap isu ini, menghimpun opini dan mendorong kebijakan. Forpasi sendiri adalah forum atau wadah non partisan. Jadi kita tidak bekerja sama dengan satu partai politik. Kita ingin berdiskusi dan menyuarakan pendapat ke seluruh pemangku kepentingan. Kita melibatkan seluruh pihak di Indonesia untuk meningkatkan kepedulian dan menciptakan sistem yang lebih baik. Visinya adalah mewujudkan Indonesia lestari, dimulai dari isu lingkungan, yang paling nyata itu isu sampah. Ya, Indonesia Lestari sendiri adalah konsep nasionalisme lingkungan. Kita cinta tanah air dan Ibu Pertiwi. Kita ingin berbuat nyata berdasarkan nilai gotong royong untuk menjaga lingkungan bersama. Di sini selalu saya sampaikan, Bapak Ibu, ini ada foto dari kampung halaman saya, kebetulan di Sumatera Utara di Danau Toba. Ini saya yakin kita Sabang sampai Merauke semua punya kampung halaman masing-masing di mana kita berada. Betapa indahnya kehidupan kita ketika kita meminum air yang bersih, menghirup udara yang bersih, hanya karena kita bersama-sama menjaga lingkungan. Forpasi sendiri memiliki beberapa kegiatan, itu kita termasuk nomor satu, diskusi, dan termasuk kita berjejaring hari ini Bapak Ibu. Lalu ada advokasi kebijakan publik dan kampanye atau edukasi. Jadi ada beberapa kegiatan online dan offline yang bisa nanti kita laksanakan dan kita bisa sinergi berjejaring bersama. Dan fokus gerakan ini sendiri adalah masyarakat yang peduli, sehingga politisi dan pejabat peduli itu terpaksa peduli. Nah, ketika sudah mereka peduli, mudah-mudahan sistem akan menjadi lebih baik. Ini kita sedikit dalam angka, kita terus berkembang di komunitas digital, kita sudah hampir 1.000. Di sosial media kita juga sudah ada followers, IG, rekaman kita dapat diakses di YouTube untuk semua sobat Forpasi bisa melihatnya. Dan kita juga sudah melibatkan relawan dan juga kita ada di LinkedIn untuk portofolio para relawan. Kita juga menjadi forum yang sangat concern untuk sampah destinasi wisata yang lebih mengkhawatirkan di timbulan sampah sampah kota. Dan Forpasi sendiri menjadi forum pertama yang berhasil mengundang 3 calon presiden untuk menyampaikan visi misinya yang dilakukan oleh timnya mengenai sampah di masa depan, khususnya di kebijakan Republik Indonesia. Dan setelah itu kita punya tradisi untuk Sobat Forpasi juga bisa hadir ke depannya di pengibaran bendera setengah tiang di peringatan HPSN sebagai peringatan bukan selebrasi karena sudah ada korban jiwa yang banyak di isu persampahan. Kita ingin memberikan satu penghormatan dan refleksi. Ya, jadi demikian untuk paparan hari ini. Untuk mengawali juga ini ya sudah hadir Like, selamat pagi. Kita masuk ke sesi narasumber yang di sini kita cukup itu ya, menarik ya hari ini kita bahas bisnis sebenarnya. Sebelum masuk ke pengantar, kenapa kita bahas bisnis? Bisnis ini tentu saja sangat penting ya untuk membangun ekonomi bangsa dan juga untuk di isu keberlanjutan atau sustainability ataupun spesifik di pengelolaan sampah. Begitu banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisnis-bisnis yang ada bisa hadir untuk membantu penyelesaian masalah sampah tersebut. Maka dari itu kita
akan langsung saja masuk ke sesi narasumber kita. Ini saya ada perkenalan sedikit. Di sini tadi kita sudah sampaikan bahwa ada narasumber kita dari Refill Bali. Saya coba tampilkan sedikit Bapak Ibu. Ini kita sambil menyapa sekali lagi. Mbok Yu, ini luar biasa ini Refill ya. Sudah hadir dan bersedia untuk ngobrol-ngobrol bersama kita pagi hari ini. Ya, sini saya bacakan sedikit. Ada Refill Bulk Store, adalah toko refill. Refill ini mungkin Bapak Ibu ya, Sobat Farmasi, pakai ulang, jadi isi ulang, gitu ya. Dan ruang belajar ini yang paling menarik. Waktu kami cek, Refill tidak hanya menjadi toko, tapi menjadi ruang belajar. Dan tentang gaya hidup berkelanjutan ada di Denpasar. Nah, Sobat Farmasi kebetulan juga banyak di Bali. Nah, bisa berkunjung nih ke Refill Bulk Store, terutama ya. Nanti kita cek bagaimana nih penjelasan dari Bu Ayu. Dan Refill sendiri ya yakin bahwa tiap orang mendapat berkontribusi menjaga lingkungan. Nah, jadi mulai dari kebiasaan sehari-hari. Tidak harus sempurna, tapi dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Visinya adalah membangun komunitas yang peduli lingkungan, peduli perubahan kecil yang konsisten, guna menciptakan gaya hidup yang bertanggung jawab dan serta berkelanjutan. Untuk apa yang kami lakukan, sebelumnya kita ingin lihat dulu video dari Refill Bulk Store. Sebentar saya share. Ya, demikian untuk pengantar dari Refill. Mungkin sekaligus kita ngobrol-ngobrol ke Mbok Yu ya. Siap. Ini terima kasih Mbok Yu sudah bersedia. Ini buat Sobat Merpati ini. Saya biasa panggil Mbok Ayu itu Mbok Yu gitu ya. Mbok Ayu sebagai asli dari Bali sudah membuka inisiatif ini di Refill Bulk Store. Mungkin ingin kita ngobrol-ngobrol nih ke Bu Ayu, bagaimana Bu ini mungkin sejarah dari Refill dari awal dan apa yang kira-kira keresahannya waktu membangun Refill sejak awal ini, apa yang menjadi pasti ada pemantik seperti itu ya, Bu Yu. Mungkin kita bisa dapat sharing dari Bu Yu. Silakan, Bu. Terima kasih, Bung. Seru banget bisa jumpa lagi sama Doan di sini. Iya. Ya nggak sih? Ya, em, ya excited banget akhirnya em, ada kita akhirnya saya dan partner saya di Bali juga perempuan ya membuka toko yang konsepnya guna ulang dan isi ulang. Sebenarnya kalau secara jumlah di Bali itu banyak sekali ada toko yang ramah lingkungan atau toko sadar lingkungan gitu. Jadi yang memang konsepnya eh, memakai isi ulang atau produk-produk yang lebih ramah di eh, secara penggunaan vegan misalnya atau organik itu sebenarnya banyak sekali ada di Bali. Em, yang kami lihat sih ya itu tuh mungkin secara segmen marketnya memang untuk target-target tertentu misalnya untuk warga negara asing gitu atau memang yang em, tidak menyeluruh gitu sampai ke masyarakat yang justru kita ingin reach out misalnya masyarakat yang golongan ekonominya lebih sulit gitu misalnya.
apa sih yang memantik kami untuk membuka toko ini sebenarnya secara minat tentang lingkungan sudah ada sejak lama, cuman kami ya melakukan seperti kita-kita pada umumnya ya, kayak tidak lebih mengurangi sampah atau kayak kemana-mana bawa tas belanja gitu. Kalau dulu kan mungkin 10 tahun yang lalu itu gubernur tuh sudah mengeluarkan surat bahwa hey kita eh, kurangi plastik sekali pakai kayak gitu. Dari zaman itu mungkin kayaknya 2007 ya, saya dan partner saya itu sudah memulai kayak lebih em, ada minat di situ gitu. Kemudian ketika kami tumbuh lebih dewasa lagi dan kebetulan tahun 2024 apa 2023 ya 2023 kita ada space gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan dengan space 3x3, karena toko seperti yang mungkin teman-teman lihat itu tokonya tidak besar gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan nih gitu kan. Gimana kalau kita buka toko dengan konsep refill guna ulang. Sepertinya itu sesuai dengan minat kami, selain karena kami juga apa ya, karena kalau saya sendiri belum pernah berbisnis, biasanya masih bekerja sama orang dan ini pertama kalinya juga belajar bisnis ya. Dan bisnisnya pula yang guna ulang yang masih eh, tidak banyak yang melakukan di Bali gitu. Ya dengan space itu, dengan space yang ala kadarnya kami berusaha untuk kayak ayo produk apa sih yang kiranya bisa menyentuh dan bagaimana caranya biar masyarakat sekitar, justru target kami itu adalah radius yang sekitar 5 kilo gitu, karena kami berada di tempat yang perumahan, lokasinya di area perumahan dan banyak juga pedagang-pedagang kaki lima yang seperti itu. Dan karena lokasi kami di perumahan jadi berharap untuk masuk ke rumah tangga itu awalnya. Selain kami menjual produk dengan konsep isi ulang, itu berupa produk harian ya, seperti sabun, em, eh, apa, pembersih, body care, house care kayak gitu. Kami juga sediakan produk yang guna ulang. Justru kami ingin menyentuh di segmen guna ulang, jadi bisa berkolaborasi juga teman-teman yang um, atau bisnis-bisnis yang fokus kepada produk yang lebih ramah lingkungan, misalnya kayak tas belanja dari produk recycle atau apa namanya pembalut apa guna ulang seperti itu. Dan bahkan produk-produk yang juga ramah di kulit seperti produk vegan itu kami juga sediakan di toko. Kira-kira begitu ya, Doan. Mudah-mudahan menjawab. Siap, Bu. Berarti ada keresahan ya, udah lama ya bersama partner dan mencoba menghadirkan satu. Ini kan inovasi ya. Sebenarnya yang di Sabang sampai Merauke, amatan kita masih sedikit. Mungkin karena Bali juga terpapar ya, Bu ya, banyak kegiatan lingkungan yang memang faktanya di sana banyak ekspat ya, itu faktanya gitu ya. Faktanya banyak banyak ekspat dan juga banyak kebutuhan akan produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, itu menjadi satu trigger ya ataupun pemicu juga di Bali memang tingkat kesadaran lingkungan lebih lebih tinggi ya. Dan kebetulan nih saya juga dulu di Bali nih kepada sobat korporasi juga. Nah, memang mudah melihat di sana banyak sekali kebutuhan tentang satu produk ataupun jasa yang benar-benar ramah lingkungan. Produknya berarti Bu ada juga itu tadi ini kita sambil tershare ya yang di Silakan. IG ada beberapa produk-produk yang itu kita malah tidak lihat plastik sama sekali ya Bu ya yang plastik satu kali pakai ya. Diusahakan ya. Karena kadang kita kan nggak bisa mengelak juga, kadang ada kebutuhan misalnya kayak sarung tangan kayak gitu. Karena selain kegiatan kami jualan juga,
karena kita berada di kompleks yang ada lebih dari satu tenan, kita menyediakan satu tabung sampah gitu kan. Jadi kalau ada tamu yang ke tenan sebelahnya, kami juga ya kami akomodasi dan kita setiap bulan ke bank sampah. Nah, kita di dalam ketika kegiatan memilah ulang gitu kan, karena jujur kayak kita tidak bisa mengontrol orang tahu caranya untuk kayak sebelum kamu masukkan ke tabung misalnya kayak gitu, kamu tuh udah nggak ada airnya gitu misalnya. Nah, ketika kami Oke. terima botol itu masih ada airnya, so kita kadang masih pakai sarung tangan plastik untuk melindungi diri kita gitu. Tapi kalau di toko secara umum kita memang untuk di internal kita memang kayak ayo kita maksimalkan guna ulang gitu. Jadi kebetulan di toko kita ada dua staff yang wonderful gitu, yang luar biasa, yang juga akhirnya yang sebelumnya mungkin beli minum dengan botol gitu, sekarang sudah membawa botol sendiri, kemudian bawa bekal juga dengan ya juga akomodasi sih di di toko kita sediakan kayak kalau kamu lupa bawa apa namanya bawa kotak makanmu, kita ada lengkapi dengan kotak makan. Karena staf kami juga perempuan semua, kita juga fasilitasi, kita misalnya mencoba produk pembalut baru gitu, misalnya kita kayak coba kayak gitu. So kebetulan di tim kami cukup sadar, dan kami juga kalau siapapun yang misalnya datang ke toko tuh kita selalu happy gitu untuk share apa yang bagaimana di rumah, bagaimana pengelolaan sampah di rumah kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih, Duan. Oke. Berarti aspek community-nya juga didorong ya, Mbok Yu. Artinya ada diskusi dengan customer dan juga Hmm. bahkan di situ pegawai juga mencoba produknya seperti itu ya. Itu aspek komunitas kita pengen dengar lagi nih, Mbok. Artinya tadi kan Hmm. ada kegiatan bercerita, orang jadi ada pengalaman jadinya dari toko sebelah dia jadi berubah ya, jadi cerita-cerita positif seperti itu. Mungkin pengen dengar ada cerita-cerita menarik, Mbok Yu, kalau ada perjalanan dia ya. Oh, sejak dia melihat reveal, wah, awalnya dia skeptis gitu, tapi ternyata, wah, ternyata ada ya toko seperti ini. Mungkin ada story di situ, Mbok Yu. Iya, saya juga heran ya, maksudnya sebenarnya toko isi ulang itu kan di Bali tuh banyak ya. Menurutku cukup merata lah tempatnya. Misalnya ada di tempat yang ramai, misalnya di daerah, walaupun lebih ke lingkungan pariwisata gitu, misalnya di daerah Seminyak, daerah Kuta, atau daerah yang hip sekarang di Canggu itu, atau di Ubud itu tuh sudah banyak sekali toko dengan konsep yang sama. Kalau di Denpasar ada Bali Buddha, Satwika Boga namanya itu juga, dan Serba Curah namanya itu. Serba Curah itu salah satu toko yang kami juga look up to gitu, jadikan panutan juga gitu karena sudah lebih senior gitu. Maksudnya itu bukan hal yang baru, tetapi ketika ada yang ke tempat kami, wah ada toko seperti ini rupanya ya kayak gitu. Jadi kami juga tidak menyangka ternyata pengetahuannya tentang adanya dengan konsep begini itu ternyata ada aja yang masih terbatas gitu doang. Dan apa kemungkinan sih karena tidak merata aja sih tempatnya gitu, atau lokasi-lokasi tidak terdeteksi, oh di sini ada toko dengan kemasan bebas kemasan lah kita anggap seperti itu. Selain di toko ya untuk ngebus keberadaan kami, eksistensi kami di toko juga kita sediakan buku doang. Jadi kayak library yang kecil gitu yang tidak kami kenakan biaya untuk meminjam, dan bisa meminjam seberapapun mereka mau, karena uh, itu bagian dari ya uh, oke, sebenarnya kayak kita punya banyak buku di rumah gitu dan tidak tahu diapakan gitu kan. Jadi kenapa tidak kita share bersama dengan community, dan saya yakin banyak dan ternyata banyak juga yang meminjam, terutama karena kita ada buku anak.
banyak yang datang untuk meminjam buku-buku yang menarik. Selain itu, Doan, produk lain selain produk yang dijual, kita juga terima donasi mainan gitu, dan ini lumayan cepat sekali peredarannya, kayak masuk dalam jumlah yang satu keranjang gitu misalnya, besoknya tuh udah tinggal beberapa gitu. Dan itu seperti boneka, kemudian plushies, bantal-bantal yang bantal mainan gitu. Anak-anak suka sekali karena kan banyak anak-anak yang lewat, wah gitu, termasuk anak saya. Jadi kadang kita juga adopt mainan gitu dari donasi yang ada gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, selain konsep isi ulang, guna ulang, itu kita juga ya guna ulang ya, melungsurkan gitu, gimana ya bahasa bahasa enaknya gitu tanpa harus mengecilkan. Tapi kayak ketika kamu punya barang dan barangnya mungkin berguna juga nih yang untuk yang lain, kita fasilitasi gitu. Ada lagi yang menarik, satu lagi, Iya. tas belanja. Tas belanja itu di Bali banyak sekali. Dan kebetulan ada satu yang kita temukan di medsos. Saya punya tas belanja, apa yang harus saya lakukan? Ada yang mau menampung tidak gitu? Kita tampung. Kita taruh di depan toko, kemudian saya juga salurkan ke pedagang-pedagang sayur terutama. Pedagang sayur itu kan biasanya mereka ibu mereka kasih tas plastik gitu. Pedagang sayur langganan saya. Kemudian saya karena punya banyak tas belanja donasi ini, itu tas punbon gitu loh. Terus kita salurkanlah donasi itu ke warung-warung sayur. Jadi pelanggan-pelanggan yang datang ke warung sayur itu nggak usah dikasih tas plastik lagi. Terakhir Idul Adha sih kita ada bazar gitu di tempat cuma 1 kilo dari toko. Saya juga bawa tas ini dan cukup sangat-sangat membantu, yang dari satu keranjang tas punbon itu ketika bazar berakhir itu tinggal 1-2. Jadi sebenarnya itu kan langkah yang kadang tidak kelihatan ya. Itu kenapa kita impact-nya, tapi ternyata berimpact yang saya rasa sih jadi kebanggaan sendiri gitu, Don. Oke, siap, Bu. Artinya ini saya dapat berarti gambarannya itu aspek komunitasnya ini yang cukup menjadi spesial ya, didorong sama refill. Karena tadi ada yang kantong pakai ulang ya, itu kenyataannya jadi sampah lagi, Bu ya. Nah, Betul, iya betul sekali. Dan kita nggak tahu mau dibawa kemana. Itu tas punbon itu kan tidak bisa diapa-apain lagi ya, udah jadi residu aja kan. Kecuali kamu simpan dengan baik dan digunakan kembali, barulah dia menjadi fungsi yang baik gitu. Nah, ketika sudah menumpuk, artinya harus ada diputar kembali, mau dibuang, dibuang begitu saja, dihancurkan, atau kalau berguna gitu. Tapi syukurnya banyak yang mau menggunakan kembali gitu. oke, artinya mulai terbentuk ya, Mbok ya sebenarnya. Itu udah dirasakan juga di refill. Ada tren ketika masyarakat itu mungkin skeptis ya, Mbok ya. Dia mulai pakai dan di situ dari aspek peluang bisnis refill hadir di situ, Mbok ya, memfasilitasi. Sudah ada makin banyak nih kebutuhan, saya mau pakai ulang, saya mau pakai ulang. Nah, saya tertarik nih, Mbok, barangkali ada story mungkin dari Denpasar ya sendiri ya. Di sana secara kebijakan, itu kan di Bali sudah banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang mendorong kok minimalisir pemakaian plastik sekali pakai dan lain-lain. Itu kira-kira adakah yang menjadi catatan khusus mungkin dari refill yang sekiranya kita dapat menjadi masukan bersama, tidak hanya di Denpasar ya, tapi untuk daerah lain, kalau misalnya bulk store, kira-kira apa ini yang kita bisa coba dorong, Mbok, bersama-sama, khususnya kepada pemangku kepentingan kita, atau nanti ada legislator, ataupun dari eksekutif sekalian, sehingga usaha yang spesifik di koridor pakai ulang dan
dan isi ulang itu bisa semakin bertumbuh dan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mengurangi sampah yang ada. Mm-mm. Kalau dari sisi pengusaha guna ulang ya, sepertinya kalau yang saat ini aku rasakan itu diakui keberadaannya gitu. Dan juga oh ini kalau ke ranah pemerintah ya, Doannya, diakui dan dibantu juga secara perizinan gitu misalnya ya, karena apakah itu masuk ke social enterprise atau bagaimana, karena kan kita retail sebenarnya kan gitu. Sekaligus juga dari sisi, kalau kemarin aku cerita sedikit ya. Jadi saya kemarin sempat ikut acara ke perkumpulan bisnis guna ulang dengan salah satu bisnis guna ulang yang namanya Almer, jadi repackage. Nah, di situ kita mengundang, mereka mengundang, yang hadir di sana adalah dari pemerintah gitu, Desperinda, kemudian dari DLHK gitu. Mereka sangat support sebenarnya, secara prinsip mereka support. Namun ketika saya bertanya tentang kalau kami misalnya mengguna ulang itu kan ada concern tertentu biasanya dari customer kan, apakah ini safe atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya dari pemerintah tentu saja ada semacam apa ya, kayak assurance gitu kan, ada semacam kayak mungkin ini aku tidak ingin banget ini memantik larangan justru ya, tapi kayak sebenarnya meminta protection gitu, kayak amankah dengan memakai produk ini gitu misalnya, atau kalau repackage itu apakah kami melanggar peraturan gitu misalnya. Jadi sisi-sisi legalitis kan kita juga harus pahami, tapi hanya saja waktu itu mungkin belum mendapat jawaban yang memuaskan. So ya udah kita jalanin aja, tapi jalanin dalam artian kita guna ulang dari sisi kami yang maksudnya refill ya, dari sisi kami yang mengkurasi produknya dan agar tidak terhindarlah dari isu-isu legal repackage atau seperti itu, kita selalu encourage mereka untuk bawa wadah sendiri, karena mereka bawa wadah sendiri itu aman gitu, sudah aman gitu kan. Kemudian apa sih yang menjadi kalau di Bali itu apa sih yang menjadi tantangan ya, dengan sebenarnya tantangan kami itu justru dengan kalau misalnya ada EPR gitu misalnya, itu lebih baik lagi dengan kita bisa mengembalikan kemasan bulk kita yang besar ke perusahaan gitu misalnya. Saat ini kan belum ada ya Doan ya, itu kendala kita juga. Misalnya saat ini kami beli produk ukuran 5 kilo gitu misalnya, karena itu yang paling make sense secara arus produk gitu, jadi tidak melewati batas kadaluarsa misalnya gitu. Jadi ukuran 5 kilo yang sangat make sense untuk kami refill misalnya. Nah, setelah itu agak sulit nih kami mengguna ulang kemasannya yang 5 kilo itu yang kosong. Kami tidak bisa kembali ke misalnya Rinso gitu, kami nggak bisa kembali ke Unilever gitu misalnya untuk menukar seperti itu, nggak ada kebijakan seperti itu. Jadi itu akan berakhir di bank sampah, entah itu dibersihkan kembali atau dijadikan produk fungsi lain. Gitu sih, Doan, mudah-mudahan menjawab ya. Wah, siap, Bo. Ini saya sambil diskusi ya untuk tanya jawab, izin nanti kita Iya. buat sesi berikutnya. Saya catat dari Mbok Yuni ini yang menjadi concern kita juga. Yang pertama tadi di eksistensi, Mbok ya. Perizinan terkait social enterprise ataupun retail. Nah, kalau yang saya juga melihat bahwa social enterprise itu sendiri itu belum established ataupun belum jelas ya untuk di Indonesia. Padahal kalau kita belajar dari beberapa negara yang sudah lebih maju, mereka jelas tuh koridornya ketika disebut usaha ataupun non-profit ataupun social enterprise yang sebenarnya ada di tengahnya. Dan seperti ini, seperti refill ya, harusnya
dapat dukungan atau proteksi yang memang karena usahanya memang spesifik berdampak sosial sama lingkungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk safety concern tadi atau pertimbangan keamanan. Itu boleh dapat gambaran, Bo, yang masyarakat atau pengguna gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik kah untuk di koridor keamanan produk seperti itu, Mbak? Iya, itu eh, em, untuk produk yang isi ulang ya, terutama misalnya makanan ya, itu kan memang eh, kalau kita secara umum belanja aman nggak sih sebenarnya belanja eh, dengan alat misalnya kamu pakai itu apakah itu secara sanitasi itu aman gitu. Tapi kembali deh kita ke pasar tradisional pun ya, itu pun juga kayak nggak akan free gitu, em, nggak akan free dari kuman gitu misalnya kalau kita ngomongin pasar tradisional ya. Tapi ketika kamu di toko dengan konsep yang hampir serupa dengan pasar ya, anggaplah beras gitu yang kadang kan dipajang aja gitu ya, tidak ditutup atau apa, tapi orang tidak pernah bermasalah ketika kamu ke pasar membeli beras dengan yang terbuka lah gitu ya. Jadi it's okay gitu. Tapi ketika kamu berada di sebuah toko gitu, itu menjadi sebuah concern gitu kan. Nah, kadang itu sih itu pertanyaan di personal aku ya. Aku nggak tahu apakah ini bisa masuk ke ranah yang lebih serius gitu misalnya. Tapi yes, ada sih kayak ada yang selalu bertanya, apakah aman saya memakai ketika saya membeli garam gitu misalnya, karena kita bekerja sama dengan petani garam di Kusambe kan, di petani garam yang organik gitu. Apakah aman ketika saya membeli ini? Nah, ketika disitulah cara kami untuk mengatasinya, kami meminta mereka untuk membawa wadah garam sendiri gitu dengan kalau ketika membawa wadah garam sendiri dari rumah masing-masing, artinya kan itu sudah aman untuk mereka. Kalau tidak percaya dengan wadah kami gitu misalnya ya kan gitu Duan. Jadi memang ada concern-concern dari sisi kesehatan sih sebenarnya atau sanitasi gitu. Jadi saat ini kita juga terbatas karena belum punya selain space-nya kecil, space untuk food ya. Kita lebih fokus ke area home care dan sedikit body care gitu aja. Body care tapi itu juga yang kemasan sudah jadi yang tapi lebih vegan gitu. Oke, siap, Bo. Ini artinya sudah ada ya, itu naik ya isunya ya untuk di Hmm. bagian safety. Dan tadi perspektif yang menarik ketika mohon maaf, itu ya, di luar toko, kenapa tidak ada concern kayak gitu ya. Iya betul. Nah, Itu kan sementara kita yang di toko gitu ya, eh, lebih kritis. Nah, itu menjadi fenomena lapangan yang menarik dan seiring waktu masyarakat pasti akan dapat esensi yang Mbok yang untuk membawa wadah itu, dan kalau misalnya ada mungkin dia ragu gitu ya aspek higienisitas dan lain-lain, bahkan dari refill sudah menawarkan gitu Mbok ya, dan dikembalikan pilihannya, jadi supaya mereka bisa lebih nyaman dan lebih itu ya lebih percaya tentunya untuk dari sistem ini, karena banyak logistik yang sudah dikonsumsi dengan sistem ini, cuman yang saya lihat juga itu belum terbawa itu ya, terbawa mindset kalau yang seperti ini yang kita butuhkan, yang pakai ulang gitu, tidak yang mengkonsumsi mengkonsumsi. Itu yang lebih itu ya, lebih ingin kita dorong ke depannya untuk dari aspek pakai ulang ataupun guna ulang seperti itu. Terakhir yang bagian EPR ini, Bu, barangkali ada teman-teman Forpasi di sini dari perusahaan yang muncul ya, ataupun nanti yang melihat rekaman kita. Nah, yang seperti ini kita rasa di Forpasi sangat butuh untuk didorong untuk EPR, Extended Producer Responsibility, ataupun bahasa Indonesia kurang lebih itu adalah tanggung jawab produsen. Nah, beberapa perusahaan sudah menghasilkan sampah yang faktanya seperti itu, dan usaha seperti refill ini kita ingin dorong bisa berkolaborasi dengan beberapa perusahaan ya, mungkin di Bali, mulai dari Bali, ataupun kalau yang di Jakarta bisa datang langsung untuk main ke refill, karena bisa mendorong sebenarnya secara berkelanjutan
Ini apa udah yang di menjadi pasar ya? brand di perusahaan itu dapat terfasilitasi praktek-prakteknya yang berkelanjutan melalui toko-toko seperti Refill ini. Jadi itu yang paling highlight ya. Baik, itu mungkin untuk catatan dari saya. Ada yang ingin ditambahkan nih, Mbok, kita sebelum masuk ke sesi narasumber berikutnya. Hmm, apa ya? Saya sudah cukup saya mencurahkan isi hatiku. Tapi ya mungkin tambahannya adalah kita sebagai masyarakat kita nih dalam komunitas kita yang peduli dengan lingkungan ini senantiasa juga mengajak gitu teman-teman yang lain apapun itu caranya langkah kecil seperti dengan kayak menyalurkan tas Pumbon itu kan sebenarnya langkah yang kecil gitu kan tapi kalau kita lakukan secara konsisten itu bisa berdampak luar biasa ke komuniti kita. Oke, siap, Mbok. Iya, terima kasih, Mbok, untuk diskusi awalnya. Kita masih ada sesi diskusi setelah ini, dan udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan masuk ke sini setelah sesi kedua. Ya, terima kasih, Mbok. Kita langsung loncat terlebih dahulu sebentar. Ya, karena yang kita tunggu juga sudah ready di sini ada Mbak Sopi. Nah, kita masuk ke sesi narasumber kedua. Di sini ada usaha keren juga nih, eh, Sobat Korpasi. Namanya Tani Alit. Nah, Tani Alit ini nanti akan diceritakan oleh Mbak Sopi. Kalau misalnya nih ya, saya sampaikan ini ada pengantarnya, memiliki pesan yang strong juga. Di sini capture-nya yang paling menarik ya, itu adalah ini, slogan dari warga untuk tanah lestari, hidup bestari. Nah, ini ada pesan filosofis nih yang barangkali nanti kita mau dengar dari Mbak Sopi. Nah, sebelum nanti kita masuk ke penyampaian dan lain-lain, saya ingin memutar nih video untuk menjadi bisa kita saksikan bersama apa yang dilakukan oleh Tani Ali. Rumahnya Sofi, seorang inisiator Tani Alit yang merupakan pegiat pekebun di ibu kota dan juga merupakan seorang yang melakukan vermicomposting untuk perbaikan struktur tanah di Jagakarsa. Yuk kita jalan-jalan bareng Sofi. Kamis 11 September 2025. Ketika sampai di rumah Sofi di Cipedak, Jagakarsa, aku disambut hujan deras. Di depan rumahnya tampak ada tong dan juga karung-karung goni yang digunakan untuk mengompos.
Sophie merupakan inisiator dari Tani Alit, sebuah inisiasi aksi iklim melalui pertanian regeneratif yang berkelanjutan. Tak hanya berkebun di pekarangan rumah, tapi juga mengompos untuk memperbaiki struktur tanah, utamanya di perkotaan. Aku berkesempatan mengikuti kegiatan Sophie hari ini untuk pergi ke warung mengambil limbah dapur sisa-sisa sayuran sebagai bahan mengompos. Kami membawa 2 ember putih dengan menggunakan sebuah motor listrik. Pedagang warung sudah memilah sampah dapur yang akan kami ambil. Dia kemudian menimbang limbah dapur dari pedagang warung. Ember-ember itu dipisahkan sesuai dengan kategorinya, seperti siangan sayur dan juga buah sampai dengan kulit telur. Sophie mengambil bahan kompos itu ke warung 2 hari sekali. Biasanya dia dapat belasan sampai puluhan kilogram setiap kali mengambil. Tiap kilogramnya dihargai dengan Rp500 ke pedagang yang dibayarkan secara akumulasi tiap bulannya. Sophie kemudian mulai untuk mengompos. Ia menggunakan teknik vermicomposting, yaitu pengomposan bahan-bahan organik atau sampah dan juga kotoran ternak dengan menggunakan bioaktivator berupa cacing tanah. Sophie melakukan kompos setiap hari Kamis. Dia menumpuk box-box itu dan juga memberinya penanggalan supaya lebih mudah memeriksa mana yang box yang sudah tiba waktu panen. Selain box, dia juga menggunakan box bambu di depan rumahnya untuk menampung kompos. Jika pekarangan rumah ia tanami aneka tanaman sayur dan juga buah, samping rumahnya ada ruangan sekitar 3 kali 5 meter yang digunakan untuk membudidayakan cacing untuk pengomposan. Tani Alit yang diinisiasi Sophie terlibat dalam jejaring petani Jagakarsa yang kini saling terhubung di kelompok Tani Selarasa Jagakarsa Food Lab. Mereka hadir untuk menghidupkan pertanian di tengah masifnya ambisi infrastruktur ibu kota. Kelompok tani yang juga melibatkan perempuan muda secara aktif ini bertahan mengembangkan pertanian di tengah kondisi Jakarta dengan polusi yang marak, kualitas udara dan juga air yang buruk, keterbatasan lahan dan sebagainya. Keterbatasan lahan akibat pembangunan tak menjadi alasan bagi mereka untuk berhenti. Bertani adalah cara mereka memperjuangkan keadilan pangan di tengah kota. Untuk mengantisipasi angin kencang dan juga hujan deras yang bisa mengancam kerusakan tanaman, Sophie misalnya juga berinisiatif memasang jaring-jaring sejajar dengan atap. Ini untuk mengurangi guncangan angin dan juga air hujan yang turun. Halo Kondevela, saat ini saya Wah, menarik sekali ya video pengantar dari Tani Alit. Nah, ini sekaligus kita sapa kembali nih Mbak Sopi. Ya, Mbak Sopi, ya selamat datang kembali. Ini tadi sudah ada video pengantar Tani Alit ini. Wah, dari pergerakan di pengomposan kota atau pertanian kota ya, tuh menjadi itu inspirasi juga buat kita udah mau membuat ini ya, usaha ini. Dan nanti sambil saya share juga, pengen dengar nih dari Mbak Sopi untuk historinya, nanti kita bisa sekaligus ke mengikut di PPT-nya dan juga mungkin pengen dapat gambaran nih dari Mbak Sopi dari historinya nih yang pertama yang pasti Mbak. Keresahan apa ini sehingga Tani Alit muncul dan bisa bergerak sampai sekarang seperti itu. Barangkali dapat kesempatan, silakan Mbak Sopi. Oke, halo, selamat pagi semua. Sekali lagi, terima kasih Hado atas kesempatannya. Aku tuh jarang-jarang nih, pagi-pagi kayak begini udah mandi, keramas, lipstikan, cakep-cakepan gitu. Biasanya pasti akan ngebon, belum mandi, dan segala macamnya gitu. Nah, eh, pagi ini terasa spesial karena Tani Alit di feature ada di Forum Peduli Sampah seluruh Indonesia. Karena buat aku secara pribadi sebagai inisiator, eh, this is a huge step karena ini ngomongin forum yang membahas tentang sampah gitu ya. Nah, Tani Alit sendiri sebetulnya berawal dari diriku seorang gitu, merasa bahwa ada sesuatu yang hilang di pekarangan rumah sendiri yang ternyata itu eh, terjadinya itu sebagai ekses dari kebiasaan bisa jadi kita atau orang-orang sebelum kita yang menempati ruang yang sama gitu. Nah, eh, eh, kalau bicara keresahan, pada awalnya sih sebenarnya sederhananya tuh gini. Zaman pandemi ketika semua orang itu belajar berkebun,
eh, memulai untuk ngoprek-ngoprek lahan pekarangannya di tempat aku tinggal, mencoba untuk oprek lahan pekarangan tuh agak menantang gitu. Jadi tanahnya nggak bisa ditanami karena tanahnya terlalu liat. Kalau ketika musim kering lantas dia pecah-pecah gitu, lantas nggak ada yang bisa kita harapkan untuk tumbuh eh, dan kemudian kegelisahan mulai dari situ gitu. Kalau mau dibilang, oh ya paksain aja, ntar juga lama-lama jadi. Nggak kayak gitu yang terjadi. Yang terjadi adalah lantas ngeluarin sejumlah uang dari kantong, bikin rak tanam, heboh banget, karena habis gitu terus semua perangkat bercocok tanam itu hadir tiba-tiba ada di teras rumah. Bercocok tanamnya terjadi, cuman eh, nggak menyelesaikan masalah utamanya. Bertanam tuh esensinya adalah dengan menggunakan medium tanah. Nah, seketika tanahnya itu nggak bisa ditanami, lantas kemudian itu menjadi keresahan tersendiri. Akhirannya gali-gali punya, ini sebenarnya core problemnya ada di mana sih? Akhirnya jadinya ketemu gitu. Ketemunya tuh kayak begini. Kita akan dapetin di slide berikutnya. Tolong Hado. Nah, ini yang hilang sebetulnya. Ada hal yang kita neglect, kita tinggalkan kebiasaan itu tuh karena bukan yang nggak penting, tapi abai aja. Bahwa apa yang sudah kita pungut, kita ambil dari tanah, itu nggak lantas kembali lagi ke tanah. Ketika dia kembali ke tanah, maka itu sudah akan bercampur aduk dengan bahan lain yang lantas itu akan menciptakan eh, resiko lain di tempat lain gitu. Jadi akhirnya hmm, eh, aku ambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan lahan pekarangan di dalam ini kesimpulan sementara ya, yang menyebabkan lahan pekarangan itu nggak bisa ditanami eh, itu adalah karena apa yang sudah pernah ditanam ada di situ, sudah pernah dipanen dari situ, itu tidak lantas kembali lagi ke sana gitu. Jadi ibarat kata kita nih semacam apa ya saking hisep aja terus gitu sampai habis dayanya dan kemudian tidak ada proses sirkulasi pemberian kembali gitu eh, eh, ke dalam lahan pekarangannya. Nah, berapa banyak yang kayak begitu, aku udah nggak bisa bayangin lagi. eh, Lahan pekarangan kalau di perkotaan otomatis itu sudah masuk ke kategori berangkal, bahkan ada yang kritis, bahkan ada yang mati gitu. Contoh di daerah tempatku tinggal waktu itu eh, lahan pekarangan yang bisa dipaksa tanam itu paling hanya 35%-nya aja. Sisanya itu tuh lahan terbuka tanpa ada cover crop, apa namanya, tanaman yang menutupi lahan dan eh, yang bisa ditanami adalah pohon-pohon besar aja karena akarnya itu tunjang menghujam gitu. Sementara tanaman sayur boro-boro gitu untuk bisa ditanami. Nah, jadi dari berangkat dari kegelisahan ini, aku mencoba untuk membuat solusi praktis yang bisa bekerja ada di lahan pekarangan sendiri otomatis. Nah, dari situ ada refleksi yang cukup cukup besar menghantam sih. Eh, Betapa bahwa sisa makanan, sisa bahan organik yang kita produksi di setiap harinya itu lantas disia-sia aja gitu. Nah, sehingga kalau mau berkaca pada rumah tangga yang lain, eh, jika ini dikumpulin dan kemudian bisa dikelola dengan tepat, maka ini akan bisa membuat eh, lahan dimanapun itu kembali bernutrisi dan mampu untuk ditanami dan faedahnya itu akan bisa dirasakan itu jauh lebih panjang gitu. Nah, berangkat dari eh, eh, kepedean tersebut, lantas diriku bereksperimen. Bereksperimen tuh awalnya
ngomongin pilah biasalah basah kering organik anorganik gitu ya. Nah cuma ketika bereksperimen tersebut nggak lantas menjadi eh, eh, jadi gitu. Eh, ngompos kelihatannya adalah langkah paling sederhana gitu. Cuman ternyata ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Dan akhirnya ketika itu em, aku belajar gila-gilaan metode mengompos tuh yang sampai di setiap proses metode pengomposan terus jadinya eh, dicobain gitu. Udah kayak apa ya geek freak banget deh pokoknya dah. Nah, eh, hanya lantas bisa juga membedakan hasil metode yang ini dengan yang itu kayak gimana. Kalau mau pakai bioaktivator yang ini dibandingkan dengan yang itu lantas kayak gimana. Eh, Setahun berjalan lumayan kenyang dan mabok, artinya mampu untuk membedakan mana bau karbon dioksida dan mana bau metana gitu. Eh, Sehingga eh, jadinya lebih milih untuk sudahlah mari kita menggunakan bioaktivator yang ekses produksinya adalah karbon dioksida gitu. Karena itu juga dibutuhin sama metabolisme tanaman. Dan mari mereduksi hal-hal yang kiranya bisa dipakai untuk yang kiranya bisa mengeluarkan metana gitu. Jadi em, eh, dalam proses itu kemudian proses uji coba itu dilakukan selama beberapa kali. Jadi dari 2020 hingga 2021 tuh itu lumayan kenyang untuk nyobain metode pengomposan macam-macam dan mereplikasinya gitu. Em, Diujikan ke mari kita mencoba untuk menanam sesuatu dan hasilnya baik gitu. eh dan ini nggak banyak orang-orang nge-share tentang hal ini. Mereka hanya nge-share tentang sisi keberhasilannya aja, tapi nggak mau nge-share dari sisi misalnya kompos kalau kapan dia dipanen terlalu cepat, maka dia akan mematikan tanaman gitu. Nah, eh, eh, yang terjadi sejauh ini tuh melulu melihat apa yang cepat gitu eh, apa yang mudah dan cepat dan itu yang dieksekusi. Tapi nggak kayak gitu. Eh, Alam tuh memproses segala sesuatunya itu dengan waktunya, bukan waktunya kita. Dan kalau mau ngomongin segitu banyak potensi yang ada di alam secara organik, dan kita sebagai konsumen itu mengkonsumsinya setiap hari, buang-buangannya kita itu seberapa banyak yang kemudian balik lagi ke alam, itu paling cuma sedikit. Itu nah, jadi berangkat dari situ, Tani Alit mencoba untuk meng-create satu sistem tata kelola limbah yang awalnya itu hanya di rumah tangga aja gitu. Jadi eh, mm, dulu tuh sempat sampai menghitung setiap hari kita itu untuk keluarga 4-5 orang tuh ngebuang berapa banyak sih limbah organik gitu. Kalau gitu 1 bulan akan butuh area untuk mengompos tuh seberapa besar. Eh, dan itu sebetulnya nggak gede. Untuk 4-5 orang anggota keluarga itu paling banter tuh cuma butuh 30 liter gitu. Artinya tuh tempatnya nggak terlalu makan tempat banget. Dan prosesnya juga itu sebentar banget gitu. Sangat-sangat sederhana gitu. Waktu pengomposan pun juga nggak terlalu lama gitu. Jadi eh, kalau mau dilihat ya nggak ada alasan sebenarnya di rumah itu tidak dilakukan pengomposan secara mandiri gitu. Nah, hanya eh, kan nggak kayak gitu faktanya yang terjadi. Aku hendak mengquote tadi katanya Mbak Ayu, eh, milah tuh emang challenging. Nggak mau di mana tempat pasti milah itu challenging. Anorganik dan organik itu kan dia konsepnya konsep konsep manusia gitu loh. Eh, Sedangkan alam tuh ya udah aja gitu melahap, menelan semuanya dan memproses secara ala alami gitu.
mau beracun mau nggak beracun pasti akan diproses secara alami gitu sama lingkungan kita gitu. Nah, dari situ kita lantas enggak lagi aware tentang apa yang baik dan apa yang kurang tepat. Di sini kalau kita ngerasain gitu ya akhir-akhir ini aku nggak tahu di tempat-tempat di, di tempat-tempat lain di daerah teman-teman gimana. Eh, Panas di sini tuh akhir-akhir ini tuh udah berasa kayak 41 hingga 43 derajat gitu. Hal mana yang menyebabkan panas terjadi sampai kayak gitu? Kayaknya ini akumulasi dari banyak hal gitu ya. Cuma aku hendak mencoba untuk eh, sedikit saja kita melakukan effort melalui si proses pengomposan yang tadi tuh ngeluarinnya itu CO2 aja deh, nggak usah pakai metode pengomposan yang ngeluarin metana, karena itu yang kemudian akan nambah-nambahin secara akumulasi hawa panas yang kita sekarang ini rasain. Em, Kalau boleh kita geser ke slide berikutnya, eh, kita tuh bukannya nggak butuh metana. Kita butuh metana karena kita tanpa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap itu para petani dan peternak, ya. Mereka ini sudah jelas-jelas memproduksi metana dalam proses operasinya. Nah, bayangin kalau kita masih harus menambah dengan sampah padat dan limbah cair, sampah organik yang tidak terpilah dan kemudian masuk ke TPA, ada bakar-bakaran sampah biasanya di tempat warga secara terbuka gitu, itu akan nambah-nambahin eh, rasa panas yang akhir-akhir ini kita rasain. Nah, sebab kita masih butuh makan, jadi biarkan aja. Maksudnya faktor metana yang harus dikeluarkan ya dari rombongan pertanian dan peternakan aja. Nah, kalau umpama untuk sampah organik yang kita bisa kelola, ya udahlah, kita bisalah kelola ini secara mandiri gitu. Nah, dari situ eh, yang akan berperan lebih siapa? Kan yang yang konsumsi itu sebetulnya ya kita-kita juga. Jadi ya mari kita juga memulai untuk menyelesaikan akar akar sumber metana ini dari rumah gitu. Nah, mari kita geser sedikit slide berikut. Nah, jadi em, mulailah ini nge ngebikin Tani Alit nih sebagai sociopreneur yang mikirin bagaimana daur ulang itu lantas terjadi dan berakhir gitu. Kalau umpama kita mau ngomongin model circular ekonomi, maka itu yang terlihat adalah sisi ekonominya aja. Nah, di sini Tani Alit mencoba untuk membuat kerangka bekerja yang berbeda sebagai jangkar kami melakukan usaha dengan menerapkan jadi kalau ada bisnis model kanvas, nah yang Tani Alit gagas di sini itu memberikan ada dua aspek tambahan lain, satu dari sisi lingkungan dan yang kedua adalah dari sisi sosial. Jadi ekonomi itu enggak hanya jadi ujungnya. Percuma dapat uang kalau ternyata aspek lingkungan sama kebermanfaatannya itu hilang. Percuma juga kalau dapat uang, kalau ternyata itu nggak bisa menggugah komunitas atau pelaku usaha yang lain untuk juga mereplikasi metodenya, gitu. Eh, Akhirnya eh, yang Tani Ali coba bangun itu adalah ekosistem eh, yang kira-kira tuh kayak gini. Kalau umpama
nggak mampu untuk melakukan pengomposan secara mandiri, ya udah kita wadahin aja ada di sini. Cuman syaratnya sebelum diproses di tempat kamu udah dipilah dulu ya, gitu. Jadi ada effort yang dilakukan, cuman effort tersebut harus memberikan daya bagi yang lain sehingga itu dia akan tetap teroperasikan gitu. Nah, kemudian eh, yang ngerjain siapa? Yang ngerjain adalah kawan-kawan yang emang terpanggil untuk melakukan hal ini. Otomatis dengan adanya sedikit insentif, eh, mereka akan lebih tergugah lagi. Cuma dari sini lantas kemana? Lantas ini nih akan bisa melebar ke jejaring siapa yang kemudian akan menyiarkan hal ini gitu, yang akan ngebawa ini ke lebih banyak komunitas lagi gitu. Dan di situ eh, gunanya ada faktor pemasar, ada faktor publisis yang eh, akan keluar-keluar nih, nyebar-nyebar bahwa awalnya dari ngompos dan ujung-ujungannya bisa punya ada satu model usaha yang lestari gitu. Nah, dari sini harapannya sih sebenarnya tuh sederhana. Kalau uangnya bisa didapat, yang lainnya juga akan pasti bisa didapat dengan konsepsi lingkar lestari ini. Bahwa tani alit nggak boleh bekerja sendirian dan creating impact itu bermula dari yang kecil. Jadi di tani alit tidak menyasar berapa banyak yang bisa dikelola karena lahannya juga terbatas, tapi berapa jauh ini bisa dijalankan. Seberapa konsisten ini bisa terus untuk dilakukan. Seberapa banyak kemudian hasil ini bisa dimanfaatkan. Dan dampak lebih jauhnya mungkin belum akan kelihatan sekarang, tapi dampak lebih jauh itu yang akan kita bisa nantikan bareng-bareng gitu. Oke. Nah, kalau umpama kita bisa punya harapan, maka next slide, Hado. Nah, em, ini kemarin tuh waktu menyusun ini di awal tahun itu sempat menjadi perdebatan karena mm, awalnya aku hendak menggunakan istilah sedekah dibandingkan pay it forward gitu. Tapi beberapa kawan menolak untuk menggunakan istilah sedekah sebab itu kayak terasosiasi dengan kepercayaan tertentu sehingga yang dipakai adalah pay it forward. Tapi konsepnya sebetulnya adalah sederhana sedekah. Kita kasih hari ini, tapi kita panennya nanti entah kapan dan berharap yang baik yang terjadi ada di situ. Nah, konsep pay it forward di sini itu yang hendak dijadiin itu adalah bahwa pada ruang yang ada di perkotaan, kami mencoba untuk tetap survive dengan apa yang kami lakukan ada di sini. Dan tempat processing kami itu nggak besar, sehingga kami itu melulu berusaha untuk keluar dan cari ruang-ruang yang bisa digunakan untuk bisa melakukan proses-proses ini nih, dari mulai pengomposan sampai kemudian terjadi ada hasil yang bisa kita panen nantinya gitu. Nah, boleh slide berikutnya, aduh. Nah, so far Tani Alit hingga 2025
dengan satu operator itu sudah menyelamatkan 30.000 liter limbah organik yang itu nggak berakhir di TPA. Dan itu menghasilkan 10 ton kompos dengan 3.500 liter casting yang emang beneran itu dilakukan secara detail gitu. Nah, kemudian dari situ kami jualan. Kami jualan macam-macam, nggak hanya dari produk organik aja, tapi produk support berkebun juga kami bikin gitu. Dari mulai ayakan, komposter itu eh, sempat sudah ngirim ke beberapa kota gitu. eh untuk ruang belajar warga banyak yang datang ke sini, kadang kami ke sana juga masih belum banyak, tapi kami optimis bahwa ini akan terus terjadi. Konsepnya jauh lebih niche dibandingkan BPS RW punya bank sampah gitu. Tapi yang kami kejar itu adalah dampak lingkungan berikutnya. Jadi nggak hanya sebagai problem solver, nggak hanya sebagai Panadol atau Paramex gitu. Nah, berikutnya ini tempat kami kerja. Cuman untuk proses pengomposan aerobik ya. Kami membuat eksperimentasi ini udah cukup lama sehingga ada hal-hal yang kemudian kita tambahkan dalam pemrosesannya. Kalau yang di gambar sebelah kiri itu composting tower kami di dress up dan ini berada di pintu masuk rumah kami. Sehingga kalau umpama ada tamu, kita akan langsung nge-display ini bau atau enggak. Dan aku cukup kencang di urusan bau ini sebab menurutku mengompos itu tidak semestinya bau gitu. Jadi eh, pekerjaannya itu dilakukan hanya dengan satu orang dan di sini kami tidak hanya panen kompos tapi juga panen humus. Berhasil sudah panen humus dan sekarang kami sedang mencoba lagi dalam tahap pembangunan ada bak humus yang memanfaatkan limbah cacahan apa trimmingan pohon dari Dinas Pertamanan yang itu nanti akan kami manfaatkan untuk juga membuat humus dan itu dia skalanya lumayan lah. Itu bisa ya kira-kira total kapasitas 72 tar dulu, 4 kali 12 48 48 eh, ribu liter kurang lebih gitu. Itu nah slide berikutnya. Ini adalah hal kecil yang kita bikin. Di sebelah kiri itu adalah produk-produknya, yang di sebelah kanan itu adalah kelas-kelas edukasi. Jadi ngomongin vermicomposting, bicara tentang edukasi pilah dari rumah kayak gimana, eh, juga ngasih ngasih kelas workshop untuk restoran juga gitu sehingga eh, jangan cuma rumah tangga aja nih yang tahu, pebisnis juga mesti tahu nih yang Horeca gitu. Berikutnya. Nah, ini cita-cita terjadi dalam tahun ini. Mudah-mudahan nanti akan bergerak bisa ke sektor pertanian sehingga bisa memberi kesempatan petani untuk juga terpapar dan mengadopsi eh, proses keberlanjutan seperti ini. Itu jadi mohon doa restunya semua korporasi terutama. Aku nggak tahu ini akan bisa eh, sampai mana jalannya, tapi aku percaya bahwa ini jalan panjang yang nggak semua orang jalani dan kita bareng-bareng yuk.
Makasih, makasih banyak. Wah, siap. Terima kasih Mbak Sophie. Ini tadi dapat artinya saya lihat aspeknya itu ada aspek filosofis ini. Yang pertama itu yang paling menohok sebenarnya kita ngambil terus nggak ada kembalinya ke tanah tuh. Itu yang paling menohok kalau saya ya. Yang tadi ceritanya itu perjalanan yang memang udah konsisten ya oleh Mbak Sophie dan rekan-rekan pegiat tani alit di lapangan. Apalagi ada keresahan dari COVID. Terus di sini bergeraknya dari kota dan mudah-mudahan bisa scale up ya sampai ke Amin. pertanian ya seperti itu Mbak Sophie. Dan impact-nya luar biasa sudah sampai banyak daerah. Mudah-mudahan nanti kita bisa gulirkan terus ya. Di sini karena ya kita karena terbatas waktu ya, saya mungkin langsung buka sambil ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Sophie dan juga Mbak Ayu. Ini tadi yang Mbak Sophie sekaligus kita buka ya kolom pertanyaan. Nanti sambil saya bacakan yang pertanyaan yang sudah ada. Yang Mbak Sophie tadi ya, berarti itu sudah ada produk spesifik Mbak di eh, kompos Mbak ya, di kompos. Lalu ada di pupuk organik cair dan di alat alat composting ya, Mbak Sophia. Ya, alat composting sama ayakannya. Eh, ini Oke. ini adalah hal-hal yang mimpinya sih sebenarnya gini. Kalau satu orang bisa melakukan hal ini di rumahnya dengan kekuatan diri sendiri, aku tuh udah mau 50 tahun loh, aduh. Tidak terlihat. Aku tuh udah mau 50 tahun. Nah, ini daya orang yang udah mau paruh baya setengah setengah modar. Itu aja bisa gitu. eh Masa sih yang lain nggak bisa? Siap. Itu Hmm, artinya sudah bergerak terus gitu ya, Mbak Sophia. nggak boleh diem. Biasa. Benar-benar. Itu malah kayaknya hakikat manusia harusnya seperti itu justru ya. Tergantung prioritas kali ya. Kalau ada work-life balance, maka aku hendak mengadopsi apa yang biasanya kalau kalau di Bali itu kan dia nggak hanya ngomongin itu kan ada faktor spiritual juga yang ada di situ. Nah, aku hendak mencoba untuk melihat bahwa alam manusia dan penghidupan itu bisa bersinergi sebetulnya. Eh, jadi jangan dihabis-habisin umurnya hanya untuk melakukan yang itu-itu aja, sementara ini sama kayak tanah sih sebenarnya. Badan kita nih habis karena kita yang sucking out Ya. semua energi yang kita punya pada hal yang bisa jadi hanya bermanfaat hingga besok toh. Gitu. Kalau Oh, mama kitanya meninggal ya udah selesai. Tapi kalau mama kayak begini kan begitu kitanya nggak ada sekalipun itu tuh masih bisa akan dapat daya guna setelah kita nggak ada sekalipun juga. Itu aduh. oke. Siap, Mas Sophie. Itu masuk tuh aspek spiritualnya. Oke, ini ya kita sambil diskusi tanya jawab. Ini tadi ada beberapa pertanyaan juga sekalian dari Mbok Ayu ya. Tadi kurang lebih tadi yang kesulitan di bulk store tadi sudah ya dari Kak Abi ini. Ini dari ini ya Pak Junsa sudah diminta pajak oleh pemerintah gimana Mbok Yu? Apakah ada pengalaman tetapi menggunakan botol produk perusahaan tertentu dapat teguran dari pihak terkait? Mungkin boleh Mbok Yu Oh, enggak. ditambahkan? Halo Pak Jun. Lama nih juga nggak ketemu Pak Jun. Kalau soal pajak sih enggak ya, karena kan memang kami tuh masuk UMKM, jadi ya seperti pebisnis owners pada umumnya gitu. Jadi masih aman sih ya, masih pada koridor-koridor yang seharusnya. Kalau
pengalaman tentang botol perusahaan tertentu, sebenarnya nggak juga ya. Kalau kemarin sih kami dapat masukan gitu ya. Yang penting nggak repackage, kemudian ada apa kayak mendistribusikan tanpa kesepakatan gitu. Misalnya kita kan enggak gitu. Jadi memang kayak bawa botol ya udah langsung pump di tempat gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya. Kami juga tidak ingin bermasalah dengan perusahaan, bahkan justru sebenarnya kan kita berpartner dengan perusahaan tersebut, kita membantu penjualan dari perusahaan yang kita ajak kerjasama gitu. Jadi seharusnya sih hal seperti ini jauh-jauh deh dari kita, amit-amit gitu ya. Siap, Mbak Yu. Oke, ini uh, karena belum ada yang raise hand, ini tadi saya dapat Japri ini terpisah ke Mbak Sofi. Ini kaitannya terkait regulasi. Kalau Mbak Sofi, adakah yang dapat didukung oleh pemerintah mengenai kegiatan inisiatif kompos ataupun pengelolaan limbah di sektor kota? Mungkin ada dapat insight dari Mbak Sofi? Ini ada yang lucu nih. Jadi Tani Alit itu ada legalitas walaupun atas namaku pribadi. Pada hal-hal yang dikerjakan oleh Tani Alit, kami melakukan perizinan AMDAL. Nah, menariknya adalah kalau untuk urusan composting itu tidak diberikan. Tapi untuk urusan vermicomposting, AMDAL-nya lampu hijau. Gitu. Terus akhirnya ya sudah pada segala bentuk kegiatan operasional yang terkait dengan vermicomposting itu kan pasti ada kegiatan pendukung. Nah, itu yang kemudian lantas dimasukkan sebagai lanjutan gitu. Dan pun regulasi kalau secara AMDAL sudah ada, habis gitu terus izin operasional juga sudah keluar. Nah, izin distribusi ini yang masih simpang siur sebetulnya. Aduh, eh, ada batasan tapi batasannya nggak clear. Kalau ngomongin produksinya bisa, habis gitu terus ngedarinnya kayak gimana. Nah, akhirnya sampai sekarang kita masih nyari tahu gimana sih supaya ini tuh bisa didistribusikan secara aman sehingga dampak dan daya kebermanfaatannya itu bisa dirasakan ke semakin lebar wilayah lagi. Jadi targetnya itu udah selebar apa ini luas lahanan area yang bisa dimanfaatkan gitu dari limbah-limbah ini gitu. Nggak kebayang kan? Misalnya gini, dari resto ditaruh di sini, dari sini kemudian lari ke petani atau urban farmer, itu. Nah, tapi proses dari sini ke urban farmer itu ada proses trading di situ yang terjadi. Terus gimana? Itu yang masih belum clear tuh. Kalau dari sisi peredarannya gitu. Oke, baik. Berarti yang di-highlight yang perlu itu terutama di izin edar ya, Mbak Sofi ya. Benar, benar. Ya, Aku juga gimana? dengar di Bali juga juga ada TPST yang dia juga bermasalah itu sampai ditegur sama aparat waktu itu karena jualan kompos. Padahal juga harga nggak Ah, seberapa. Nah, ini dia nih. Padahal Ini dia nih. eh, kebetulan kalau di Bali itu kan, saya juga pernah di Bali ya, Mbak Sofi ya. Nah, Saya dapat dari teman-teman itu, ya tujuan memang untuk mengembalikan ke tanah tuh. Orang udah persepsi itu ke tanamannya langsung. Nah itu jadi ada politik tingkat tinggi sepertinya, itu ya, di koridor lain itu ya, persaingan dengan pupuk dan lain-lain. Tapi itu ah, tantangannya di sini. Semoga sobat, sobat Forpasi bisa dapat gambaran itu. Dan mudah-mudahan dari story tadi, dari cerita tadi,
kita bisa dorong bersama untuk bagaimana untuk diregulasi nih khususnya inisiatif-inisiatif baik itu bisa dapat didorong. Nah, seperti itu. Dan dari Mbak Sophie sudah ada produknya, tapi masih berproses di izin edar. Dari Mbok Oyu sudah mendapatkan manfaatnya dari pengurangan sampah, tapi masih berproses dalam untuk APR atau dapat dukungan perusahaan. Nah, seperti itu yang kita perlu dorong melalui forum ini. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir dari eh, Bang Abi nih ya. Mau tanya Mbak Sophie, langkah apa yang dilakukan untuk mendorong replikasi inisiatif tersebut? Ya, boleh Mbak Sophie? Oke, eh, sejauh ini eh, kami membuka kesempatan bagi jejaring mitra. Jadi kalau di Tani Ali itu jadi mitra tuh ada macam-macam lah. Ada mitra pelimbah itu rombongan resto, rumah makan, warung gitu. Tani Alit nggak terima warga. Warga itu urusannya RT, urusannya RW, sama urusannya sendiri gitu. Eh, Masing-masing warga harus bertanggung jawab pada limbahnya sendiri. Cuma Tani Alit mau untuk menjadi pendamping dan teman ngobrol, teman diskusi bagi BPS RW atau bagi bank sampah yang mengelola limbah warga secara organik gitu. eh Terus ada lagi yang BPS RW dan bank sampah ini kami sebut sebagai mitra kelola. Ada lagi yang jenis mitra kelola yang menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai tempat pengelolaan limbah gitu. Eh, Terus apa lagi ya? Edukasi. Hmm, Edukasi tuh apa ya, kalau kalau teman-teman bertamu ada di sini, eh, biasanya sih aku nggak nyaranin itu hanya beberapa jam waktu yang disediakan, dislotkan gitu. Karena begitu sampai sini yang ada pada betah ngobrolnya sih. Nah, nggak pernah kurang dari 5-6 jam, Hado, mohon maaf. Betul, betul. Siap, Mbak Sophie. Gitu, tapi yang jelas datang kemari untuk bisa dapetin workshop untuk pilah dan pengelolaan limbah organik itu eh, eh, ayo monggo mangga, welcome. Eh, jangan pernah kendor atau ngajakin Tani Alit ke mana deh gitu untuk ngeliat, mari kita audit prosesnya sejauh ini kayak gimana. Tangan dua ini bukan tangan yang jijian, kecuali kalau ketemu maggot sih. Eh, untuk nyemplung ke limbah organik gitu. Jadi hayu replikasi melulu di melulu di, dilakukan dalam upaya-upaya yang disesuaikan dengan kapasitas individunya, kapasitas organisasinya. Mampunya sampai mana sih? Enggak kok, enggak. Ini bukan bukan paksaan, ini ajakan. Semampunya sampai mana? Ya udah, gitu. Sadari aja, tapi yang penting konsisten ngelakuin. Gitu. Oke, siap, Mbak Sophie. Semoga Ini menjawab ya. panjang nih. Kalau kita ingin dapat detail ya, itu udah ada link Tani Alit. Ayo, Sobat Bor pasti bisa datang. Nih, malah saya nih pengen datang nih. Mudah-mudahan ini sempat ke Mbak Sophie ya, harus wajib main. Siap. Jakarta Selatan ketemu Jakarta Selatan lah, aduh. Oke, siap Mbak Sophie. Oke, siap. Tadi ini berikutnya, terakhir ya, ini pertanyaan dari Pak Jun. Ini ke Mbok Yu nih ya, Mbok Ayu. Nampaknya mau kita buat alternatif produksi, Rius, recycling diribetin dengan perizinan. Kita jalan tradisional aja seperti jual tua dan arak tradisional Ah, dengan reuse botol plastik bekas. Berjalan tuh sampai sekarang aman-aman aja, nggak ada yang keracunan atau yang mati di Bali ya. Apalagi kepentingan isu kompos ini juga ke Mbak Sopi juga. Isu kompos berizin, kompos itu proses alami ya. Setuju? Oke, mantap. Dari Mbok Yu ada yang ditambahkan ini, Mbok.
Sebenarnya kalau perizinan itu, makanya saya bilang tadi saya takut buka kotak Pandora nih, karena kan sebenarnya tidak ada spesifik ya untuk refill terutama gitu kan. Itu nggak ada. Cuman ya takut aja nih saya buka kotak Pandora nanti nih. Mudah-mudahan sih sebenarnya sih nggak ya sampai saat ini. Sekali lagi kayak yang penting kan dengan perusahaan ini kan lebih ke kayak kami pelaku usaha yang isi ulang itu berpartner dengan perusahaan siapapun gitu ya. Kalau misalnya kami oke, seharusnya sih tidak ada masalah ya. Kecuali memang yang kita butuhkan tuh sebenarnya dari pemerintah tuh bahwa eksistensi dari usaha curah ataupun usaha isi ulang ini tuh ada gitu. Jadi perlu dukungan. Kemudian apalagi kalau di Bali ya itu kan memang lagi gencar-gencarnya masalah sampah gitu kan. Jadi sebenarnya ini momentum juga sih biar Bali juga lebih lebih dapat beraspirasi kembali mendapat aspirasi juga dari banyak sisi gitu. So mungkin aku kalau diribetin perizinan saya takutnya salah ngomong nih nanti sebenarnya kan tidak ada gitu kan. Hanya saja mungkin perlu ada kejelasan apa yang tadi saya bilang tuh bukan hanya dari sisi bisnis guna ulang atau refill, tapi mungkin secara umum itu apakah ada nggak social enterprise itu misalnya itu masuk apa aja gitu. Itu kan sebenarnya akan sangat baik gitu untuk bisnis-bisnis yang fokus ke lingkungan itu ada fungsi-fungsi tertentu dan diakui gitu. Gitu sih Pak Jun, mudah-mudahan menjawab. Jadi nggak ada ya Pak ya, takutnya nanti malah ribet nanti kita ya. Oke, siap Bu. Dari Mbak Sofi itu tadi Pak Jun menyampaikan tuh, kompos tuh proses alami. Setuju nggak? Ini kita lanjut aja terus kompos gitu ya Mbak Sofi? Setuju banget dong. Sebetulnya kan Ya, eh, di di kebun, di hutan itu kan nggak pakai izin juga kan ngompos. Iya, betul-betul. boleh ikutan rembuk kan? Oh iya, Eh, silakan Pak Jun. Silakan Pak Jun. Terakhir Bapak. Ya. Kayaknya gini deh, kawan-kawan semua. Kalau yang untuk kompos, eh, saya mencoba untuk diskusi dengan banyak warga juga gitu. Kalau kita sadari kembali ya, peraturan-peraturan yang mau dibuat dengan kompos itu seperti apa itu menjadi ribet kita karena variannya banyak sekali. Jadi poinnya kita kembali ke basis bahwa ketika kita menggunakan kompos, ya you harus tahu kompos itu apa, bagaimana treatmentnya gitu kan. Itu alami sekali. Nenek moyang kita buang apa barang-barang kita dulu dari organik gitu kemudian di belakang rumah diuruk sama beberapa topsoil gitu udah menjadikan itu kembali ke alam kan. Dan itu kembali digunakan lagi untuk pemupukan gitu. Saya rasa dengan memberikan peraturan kita malah terjebak ya. Budaya ini kan menciptakan banyak aturan, akhirnya kita terjebak di situ seperti jaring-jaring laba-laba gitu kan, yang nggak bisa kemana-mana, akhirnya mati di situ. Dan kayaknya kita out of the box itu kembali ke alam, kembali ke alam. Yang emang harus diatur misalnya untuk reuse itu gimana caranya misalnya, nggak ada aturan yang bayu di Indonesia. Yang jelas bagaimana itu aman aja di treatment gitu kan. Dan bagaimana mentreatmentnya itu tergantung dengan spesifik barang atau bahan yang menjadi kepentingan. Kalau memang harus food grade, bagaimana higienis apa kesehatannya harus diperhatikan harus diperhatikan. Nah, yang membutuhkan di mana pasarannya kan? Yang arak sama sama apa tuak di Bali menurut saya udah berpuluh-puluh tahun berproses dan mereka reuse menggunakan berbagai macam botol-botol yang sudah ada diproduksi aman-aman aja kok. Dan itu nggak ada tindakan dari pemerintah kan. Kalau mau nindak kayak gitu nanti sesuai peraturannya seperti yang kita khawatirkan dan Bu Ayu khawatirkan, wah nanti arak sama tuak di Bali nggak bisa diproduksi loh. Menghadapi kondisi seperti itu kan pemerintah kadang-kadang nggak berpikir gitu. Nah menurut saya out of the box aja kita jalan gitu. Tapi kita punya perhatian sama care dengan apa yang harus kita rawat untuk keberlanjutan gitu kan. Dan menurut saya luar biasa sih kayak Mbak Ayu dan apa Tani Ali dan sebagainya ini. Jadi menurut saya situ tuh. Kalau yang untuk kompos go ahead aja menurut saya. Karena saya sudah menghadapi beberapa kondisi seperti itu di lapangan dan kita nggak peduli dengan itu. Yang peduli kita kasih media itu kita sebut kompos dan itu tumbuh tanaman kita. Itu menurut saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Jun. Ini tadi langsung kena nih kedua-dua ya ke isu di Bu Ayu, isu di
Mbak Sofi, oke, regulasi untuk kepastian satu hal, tapi jangan sampai pasar itu jadi kontradiktif. Yang penting pasar itu akan membuktikan, itu insight yang utamanya. Karena yang sudah existing ada di hutan, ada composting, terus dari dulu kearifan lokal tuak dan arak sudah digunakan, sistem reuse itu sudah ada. Jadi justru bagaimana ke depan regulasi ini seperti judul hari ini bisa memperkuat, justru bukan menjadi layer-layer atau jaring laba-laba yang mempersulit. Udah ada banyak inisiatif baik seperti Refill dan di Tani Alit yang ini mudah-mudahan kita dorong bersama dan kita terus gulirkan diskusi ini karena mendorong kepercayaan juga karena usaha-usaha baik yang tentu saja yang harus dikonsumsi dan dikejar terus ya justru untuk investasi, untuk memberikan dampak sehingga kita semakin hijau dan lestari seperti itu. Siap, terima kasih Pak Jun. Mungkin terakhir ada sampaian penutup dari Mbak Sofi dan Mbak Ayu, dipersilakan. Oke, dari diriku kali ya. Dulu, eh, terima kasih udah ngasih kesempatan 1,5 jam ini flourishing sekali. Mantep diskusi pertanyaannya. Eh, Mohon dukungannya semua untuk Tani Alit. Yang kita sedang coba untuk replikasikan di sini adalah sistem yang bekerja dengan mencoba untuk menerapkan teknologi sederhana yang alami dan itu sebetulnya bisa dilakukan ada di banyak tempat. Kami ini hanya menjadi reminder pada masyarakat, pada manusia yang ngingetin doang sih sebenarnya ada mata rantai yang dulu pernah ada, sekarang nggak ada. Ayo dong adain lagi. Gitu. Jadi tolong sampaikan ini ke banyak tempat, bikin ini jadi kegiatan di banyak tempat juga. Nggak usah bawa-bawa Tani Alit, nggak apa-apa, yang penting dikerjain gitu. Dan terus bergerak, terus bergerak. Terima kasih banyak. Siap, Share terima kebaikan ini kasih. banyak-banyak. Thank you. Siap, terima kasih Mbak Sofi. Ini sebarkan sebanyak mungkin replikasi. Ya, mungkin dari Bu Ayu ada yang ingin disampaikan penutup, Bu Ayu. Terima kasih Doan dan teman-teman untuk kesempatan hari ini. Kalau dari kami sih dari Refill ya udah kita kencangkan semangat guna ulang. Karena guna ulang itu salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah sampah sekali pakai mulai dari rumah itu guna ulang. Baik, terima kasih Bu Yu Astungkara berjalan terus guna ulang. Ini sebagai penutup dari Forpasi bisa kita ada tradisi kecil-kecilan. Mohon maaf sebelumnya Bu Ayu dan Mbak Sofi kita belum bisa kasih apa-apa, tapi kita sini ada siapkan pantun dan kenang-kenangan ya buat Bu Ayu dan Mbak Sofi. Ini saya coba bacakan pantunnya. Beli nangka ke pasar pagi. Cakep. Tambah santan agar jadi sayur gori. Terima kasih banyak Bu Ayu dan Mbak Sofi. Semoga usahanya sukses dan berdampak bagi bumi. Oke. Siap. Ya, jadi demikian untuk sesi kita di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semua sudah kita kebersamaannya di Forpasia selalu. Bagi yang tertarik untuk dukung terus Forpasi, kita terbuka untuk ada merchandise ya, bisa diakses di link partisipan dan bagi ada yang ingin menjadi koordinator wilayah bisa mendaftar di forum kita yang ada di grup. Jadi demikian, ini terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bu Ayu dari Refill dan juga Mbak Sofi dari Tani Ali. Mungkin saya akhiri untuk sesi pagi ini.
Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Indonesia Lestari. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.